Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga ketika menaikkan doa dan seruan saudara naikkan doa dan permohonan dengan penuh iman. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini ditegaskan bahwa di ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudara, saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita didengar oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu supaya permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Saat ini kita akan berdoa kembali bersama. Adakah pergumulan saudara? Adakah persoalan saudara? Adakah beban saudara? Adakah kerinduan-kerinduan saudara untuk Tuhan wujudkan di masa depan? Adakah penyakit yang saudara rindu Tuhan kerjakan kesembuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan atas segala doa, atas segala permohonan, atas segala kerinduan saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju dan telinganya mendengar. Artinya apa saudara? Bahwa Allah sendiri rindu memperhatikan, Allah sendiri rindu mendengar dan menjawab permohonan dan doa-doa kita. Kalau saat ini saya dan saudara rindu supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, Allah juga rindu memperhatikan saudara, dan Allah juga rindu menjawab doa-doa saudara. Tetapi mungkin yang menjadi pertanyaannya saat ini, kenapa banyak kali doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau kita rindu doa kita dijawab dan Tuhan rindu menjawab doa-doa kita, kenapa? Di mana gapnya, di mana masalahnya, sehingga doa-doa itu seringkali tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan yang rindu menjawab doa kita? Itu yang saya rindu kita belajar saudara, untuk kita memahami, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita naikkan doa yang benar, sehingga doa yang rindu kita supaya Tuhan menjawab, Tuhan juga rindu supaya doa kita dijawab. Pada akhirnya
kita akan mengalami jawaban doa dan mujizat daripada Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini saudara, di ayat 12 dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Hal yang bisa kita lihat di sini saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Jadi selain berdoa, kita harus menghidupi, kita harus menjalani kehidupan yang benar. Karena itulah yang menjadi alasan Allah menjawab doa kita. Bukan permohonan-permohonan, bukan sekedar permintaan tolong, tetapi di samping permohonan, di samping doa, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan kepada orang yang demikianlah perhatian Tuhan tertuju. Kepada orang yang demikianlah telinga Tuhan terarah. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Saudara, adakah hari ini saudara hidup dalam kebenaran? Kalau saya dan saudara rindu doa kita dijawab, kita mengalami mujizat Tuhan, maka hiduplah dalam kebenaran. Dan di ayat yang ke-10 saudara sampai ayat yang ke-11 ditegaskan di sana, dijelaskan di sana bagaimanakah cara hidup orang yang benar. Karena ayat 12 tadi dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kehidupan yang benar yang seperti apa yang dirindukan oleh Tuhan? Di ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lalu kemudian ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar yang dirindukan oleh Tuhan di sini, yang akan dijawab, diperhatikan oleh Tuhan adalah orang-orang yang benar, yang menjaga lidahnya. Apakah bukti kita hidup dalam kebenaran? Kita menjaga perkataan-perkataan kita. Kita menjaga lidah kita. Kita menjaga mulut kita untuk berkata-kata baik, untuk berkata-kata benar, menjauhkan lidah kita dan mulut kita dari penipuan, dari fitnah, dari penghakiman, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menghakimi orang lain. Pada umumnya orang-orang sangat menikmati untuk menceritakan cerita-cerita yang kelihatan wah, sekalipun itu kebohongan. Itulah sifat manusia pada umumnya, sehingga begitu banyak orang yang tidak mampu menguasai mulutnya, menguasai bibir dan lidahnya, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari sana adalah perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menfitnah, perkataan-perkataan yang menghakimi, perkataan-perkataan bohong. Sedangkan orang yang hidup benar adalah orang yang mampu menjaga perkataannya. Orang yang hidup dalam kebenaran, ciri-cirinya adalah dia mampu menjaga perkataannya untuk tetap hidup dalam kejujuran, berkata jujur, berkata benar, berkata baik. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab, di mana dari mulut yang sama saudara menaikkan doa-doa dan permohonan kepada Tuhan, dari mulut yang sama juga saudara harus memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, benar, jujur, yang memberi semangat kepada orang lain, perkataan-perkataan firman yang akan meneguhkan orang lain. Itu yang harusnya kita keluarkan dari perkataan-perkataan kita, dari mulut kita. Jadi saudara, ciri orang yang hidup dalam kebenaran adalah dia jaga mulutnya, dia jaga perkataan-perkataannya untuk hidup benar, berkata positif, memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan demikian Allah akan memperhatikan dan menjawab saudara. Selanjutnya saudara, orang yang hidup benar itu dijelaskan di ayat yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Selain perkataan-perkataan yang benar,
Hal kedua, ciri orang yang hidup dalam kebenaran yang akan diperhatikan oleh Tuhan adalah orang yang menjaga perbuatannya, di mana dia akan menjauhi hal-hal yang jahat dan melakukan apa yang baik. Jauhilah kejahatan. Itu berbicara tentang perbuatan. Jagalah perbuatan kita, saudara. Bertindaklah benar, berbuatlah benar, jauhilah kejahatan. Itulah ciri-ciri orang yang hidup benar. Hidup benar itu bukan hanya kelihatan dia sebagai orang baik, kelihatan dia sebagai orang yang beribadah, tapi benar-benar dalam hidupnya dia menjaga perbuatan-perbuatannya untuk hidup dalam kebenaran, berbuat benar, bertindak benar, bertingkah laku benar. Orang yang demikian adalah orang-orang yang akan diperhatikan, dijawab, dan Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizatnya dalam hidup orang tersebut. Lalu kemudian ciri orang yang hidup benar yang terakhir, saudara, adalah di ayat 11, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang hidup benar itu adalah orang yang suka dan cinta perdamaian dengan semua orang. Dia mencari perdamaian dengan semua orang dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang banyak terjadi, saudara, adalah orang-orang yang hidup mencari musuh. Tingkah lakunya menjadikan dia punya banyak musuh, menjadikan orang-orang akhirnya benci atau tidak suka terhadap dia. Akhirnya dengan otomatis dia punya musuh, dia punya orang-orang yang tidak menyukai dia. Sedangkan orang yang benar itu adalah orang yang mencari perdamaian dengan semua orang. Dan kemudian orang-orang yang suka perdamaian itu, menghidupi perdamaian itu di dalam kehidupannya. Orang yang demikian adalah orang yang hidup benar dan yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, di ayat 12 tadi dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Saudara, hiduplah dalam doa, minta tolong, memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di samping hidup berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran menjaga mulut dan perkataannya. Ciri-ciri kedua orang yang hidup dalam kebenaran, dia bertingkah benar, berbuat benar, bertindak benar. Dan ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kebenaran, dia hidup dalam keperdamaian dengan semua orang. Puji Tuhan, saudara, kalau saudara rindu Tuhan memperhatikan, menjawab dan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara, mari berdoa. Tetapi di samping berdoa, hiduplah dan dalam kebenaran. Dengan berkata benar, bertindak benar, dan hidup dalam perdamaian. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita berdoa bersama, siapkan hati dan pikiran saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu.
campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepada-Mu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi.
Tuhan tolong kerjakan, kesembuhkan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat, yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai, Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS, Tuhan memberkati, TNI Polri, Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.
Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Dalam